Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elangga Prasetya dari kelas 1E Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem bilangan dan konversi bilangan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Kita mulai. Ya, yang pertama ada pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar menggunakan radix atau basis sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Radix atau basis ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan terbagi menjadi 4 macam, yaitu desimal, oktal, biner, dan juga heksadesimal. Desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10. Elemen yang meliputinya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang kedua ada oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8. Elemen yang meliputinya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga ada biner. Biner merupakan sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2. Elemen yang meliputinya yaitu 0 dan 1. Yang terakhir ada heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16. Elemen yang meliputinya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F. Di sini huruf sebagai pengganti dari angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Terus di atas pada desimal ini 0 itu sebagai pengganti 1 dan juga 9 itu sebagai pengganti 10. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke konversi radix R ke bilangan desimal. Di bawah sini ada rumus dari konversi radix ke bilangan desimal. Contohnya di sini ada bilangan biner ya. Ada bilangan biner karena di sini radixnya itu ada radix atau basisnya itu 2. 2 itu kan bilangan biner. Di sini cara mengkonversinya ke bilangan desimal itu dikalikan 2 karena basis dia 2. Langsung saja kita inputkan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Di sini kenapa 0 tidak dibawa? Karena 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Jadi sama saja mau dibawa atau mau tidak, terserah gitu. Kemudian setelah dikali, kita substitusi, kita jumlahkan, dan ketemu hasilnya 13 ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada bilangan oktal karena basis dan radixnya itu 8. Hampir sama dengan contoh yang satu, cara mengerjakannya langsung saja kita kerjakan. 5 dikali 8 pangkat 2 ditambah 7 dikali 8 pangkat 1 ditambah 2 dikali 8 pangkat 0. Kemudian kita jumlahkan 320 ditambah 56 tambah 27 sama dengan 378. Contoh yang ketiga di sini ini bilangan heksadesimal ya karena radix dan basisnya itu 16. Di sini ada 2A. Langsung saja kita kerjakan. Di sini A itu sama dengan 10. Lihat pada tabel di kanan kita ya. Itu adalah tabel dari sistem bilangan. Langsung saja kita kerjakan. 2 dikali 16 pangkat 1 ditambah 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 32 ditambah
10 sama dengan 42. Kita lanjut. Di sini ada konversi bilangan desimal. Yang pertama ada desimal, kita ada konversi desimal ke biner, yang kedua ada konversi desimal ke oktal, dan yang ketiga ada konversi desimal ke heksadesimal. Untuk konversi desimal ke biner, konversikan 129. Di sini cara mengerjakannya, jadi kita bagi dua karena radix atau basis dari biner itu 2. Kita bagi hingga tidak bersisa, hingga jadi 0, hingga tidak bisa dibagi lagi. Langsung saja kita kerjakan. 129 dibagi 2 sama dengan 64 sisa 1. 64 dibagi 2 sama dengan 32 sisa 0. 32 dibagi 2 sama dengan 16 sisa 0. 16 dibagi 2 sama dengan 8 sisa 0. 8 dibagi 2 sama dengan 4 sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasil konversinya yaitu 1,000,000,001. Jadi kita gabungnya dari bawah ke atas ya. Yang kedua ada desimal, ada konversi desimal ke oktal. Konversikan 70. Nah, di sini cara mengerjakannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Karena oktal itu radiksnya 8, maka kita baginya dengan 8. 70 dibagi 8 sama dengan 8 sisa 6. 8 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 0. 1 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Di sini konsepnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Kita bagi sampai nggak bisa dibagi lagi ya, nyampe 0 gitu. Kemudian hasil konversinya yaitu 106. Kita di sini gabunginnya dari bawah ke atas ya, jadi 106. Dan yang ketiga ada desimal ke heksadesimal. Konversikan 150. 150 sama dibagi 16 sama dengan 9 sisa 6. Sudah tahu kan sini 16 karena radix atau basisnya itu 16 ya, heksadesimal itu. Kemudian setelah itu kita bagi lagi karena di sini masih tersisa 9. Kita bagi 9 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 9. Hasil konversinya yaitu 96. Kita lanjut. Di sini ada konversi bilangan biner. Yang pertama ada konversi bilangan biner ke desimal. Konversikan 1010. Di sini langsung saja kita substitusi seperti yang tadi. Yang 1 dikali 2 di sini 2 karena bilangan biner itu radiksnya itu 2. Jadi kalau konversi dari bilangan biner ke bilangan yang lainnya, dikalinya itu tetap 2. Tidak sesuai radiks dari masing-masing bilangan gitu. Jadi pakai 2 kita. Langsung saja kita substitusi. Di sini ada 1010 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Sama dengan setelah kita kalikan ini, hasilnya itu kita jumlahkan. Di sini kita mendapatkan 8 tambah 0 ditambah 2 tambah 0. Hasilnya itu adalah 10. Yang kedua ada bilangan konversi bilangan biner ke oktal. Konversikan 1,000,111,01.
Sebelum kita konversikan, kita bagi dulu ya masing-masing 3 digit. 3 digit ini angka. Pertama ada 100, yang kedua ada 011, yang pertama ada 100, yang kedua ada 011, yang ketiga ada 101. Langsung saja kita substitusikan, kita kalikan dengan 2. Nah, yang pertama ada 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0, hasilnya 4. Yang kedua ada 011 sama dengan 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, hasilnya 3. Dan yang ketiga ada 101 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan, kita gabungkan nih hasilnya. Hasil dari yang tadi perkalian dan penjumlahannya sekarang kita gabungin, tidak kita jumlahkan. Dari hasil perkalian langsung kita gabungin. Di sini kita ngegabunginnya bukan dari bawah ke atas ya, tapi dari atas ke bawah. Jadi hasil konversi bilangannya adalah 435. Di sini 435 basis 8 karena bilangan oktal itu basisnya itu 8 ya, basis atau radiksnya itu. Nah, yang ketiga ada biner ke heksadesimal. Konversikan ya. Konversikan 1010. Langsung saja kita konversikan ya. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 10 ya. Di sini karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, dipangkatkan lagi 2 menjadi 8 ditambah 1 sama dengan 9 ya. Terus ditambah di sini 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala dengan laptop saya. Di sini ada biner ke heksadesimal. Konversikan 1010. Langsung saja kita substitusi ya, kita konversikan ya. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 10 ya, atau A, karena dia yang kita lihat tabel lagi di awal tadi itu. Nah, kita lihat di tabel ini A itu sama dengan 10 ya, di sini ya, tuh kan, itu sama dengan 10. Jadi hasil konversi bilangannya adalah A, 16, basis 16. Kemudian kita lanjut, ada konversi bilangan oktal. Yang pertama ada konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Konversikan 125. 125. Kita kalikan, nah kalau di sini kita kalikan dengan radiks atau basis dari bilangan yang akan kita konversikan ya, dari oktal gitu. Berarti oktal kan basis atau radiksnya itu 8 ya, jadi kita kalikan dengan 8. Langsung saja ya, 125 sama dengan 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 64 ditambah 16 ditambah 5. Jadi hasil konversi bilangannya adalah 85. Yang kedua ada oktal ke biner. Konversikan 54. 54. Kita bagi 2 dulu ya, kita pisahin dulu nih. Kita bagi dari 5. Nah, dari 5 ini baru kita ubah menjadi biner dia. 5 itu bilangan binernya adalah 101. Dan 4 itu bilangan binernya adalah 100. Kemudian setelah kita cari bilangan binernya,
kita gabungkan. Cara menggabungkannya kita gabungkan dari atas ke bawah. Jadi hasilnya adalah 101, 100. Yang ketiga ada oktal ke heksadesimal. Konversikan 125. Nah, di sini 125 itu kita konversikan terlebih dahulu menjadi biner. Nah, di sini binernya itu kalau di heksadesimal itu kita pisahinnya setiap 4 digit ya. Kalau oktal itu 3 digit gitu. Kalau heksadesimal itu 4 digit gitu ya binernya. Di sini kita pisahkan dulu 101, 01, 01. Di sini dikelompokkannya mulai dari kanan ya. Kemudian setelah itu baru kita ubah menjadi heksadesimal. Setelah mendapatkan binernya, kita ubah menjadi heksadesimal. Di sini kita mendapatkan hasil dari konversi bilangannya adalah 55. Kemudian lanjut ke yang terakhir, ada konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Konversikan 5F1. Nah, di sini perkaliannya kita kalikan dengan 16 karena radix atau basis dari heksadesimal ini sendiri itu 16. Langsung saja 5 dikali 16 pangkat 2 ditambah 15 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 0 sama dengan setelah perkalian ini, setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian dari sini, kita jumlahkan. Kita mendapatkan 1280 ditambah 240 ditambah 1. Jadi hasil konversi bilangannya adalah 1521 basis 10. Karena desimal itu basisnya 10 ya. Yang kedua ada heksadesimal ke biner. Konversikan A22. Mohon maaf, benar-benar. 101000100010. Nah, dari sini kita langsung aja ya, kita langsung rubah ke biner ya, dengan 4 digit gitu. Jadi hasil konversi bilangannya adalah 101000100010. Yang terakhir ada heksadesimal ke oktal. Konversikan A22. Nah, kita konversikan terlebih dahulu menjadi biner, kemudian dikelompokkan setiap 3 digit dari kanan. Nah, kita kelompokinnya 3 digit ya. Kalau oktal tuh, kalau heksadesimal tuh binernya tuh 44 gitu. Kemudian setelah dikelompokkan, baru kita ubah menjadi oktal. 101 itu sama dengan 5. 0000 itu sama dengan 0. 100 itu bilangan oktalnya 4. 010 bilangan oktalnya itu 2. Jadi hasil konversi bilangannya adalah 5042. Ya, di sini ada referensi dari materi yang saya bawakan kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan juga saya masih dalam proses tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.